Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan, siap! Gerak! Pada inspektur upacara, hormat, gerak! Tegak, gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara pelaksanaan mengenang Hari Sumpah Pemuda ke-96. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanahku raya. Di sana aku berdiri, jauhkan bumi. Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, rakyatku semua, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Baik, mari kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa semoga arwah para pahlawan kita yang telah mendahului kita bisa diterima di sisinya dan kita bisa melanjutkan perjuangan cita-cita perjuangan para pahlawan kita. Mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Dan ku
Pembacaan teks Pancasila. Agar mengikuti. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Dan Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya mari kita tidak pernah berhenti untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024, kita semua berkumpul di Wisma Pepabri dan dalam rangka upacara memperingati satu tonggak sejarah, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jadi sebagai bangsa yang mengenali sejarah bangsanya, kita harus betul-betul mengetahui dan mendalami, menjiwai betul beberapa peristiwa tonggak sejarah yang pernah bangsa ini lakukan. Katakanlah tonggak sejarah yang pertama yang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu peristiwa tahun 1908, di mana pada saat itu terjadi pergerakan Budi Utomo, satu pergerakan yang berusaha menyatukan semangat untuk merebut kemerdekaan secara nasional. Dan ternyata peristiwa atau pergerakan Budi Utomo 1908 ini diilhami oleh satu peristiwa pada tahun 1905, yaitu peristiwa terjadinya pertempuran antara Angkatan Laut Kerajaan Jepang melawan Rusia di satu teluk di atas Teluk Toshima, di mana dalam peristiwa pertempuran laut ini Angkatan Laut Kekaisaran Jepang telah berhasil mengalahkan Rusia. Nah, dari peristiwa ini kemudian menginspirasi setiap negara-negara yang berkembang di Asia waktu itu. Di India ada Mahatma Gandhi, di Cina ada Sun Yat-sen, kemudian di Indonesia muncul peristiwa 1908, pergerakan nasional. Jadi itulah mengapa terjadi peristiwa tonggak sejarah pertama 1908, yaitu pergerakan Budi Utomo. Ini awal pergerakan secara nasional. Kemudian berkembang. 20 tahun kemudian terjadilah peristiwa yang sangat bersejarah. Seperti yang kita
tadi disampaikan oleh pembawa Pak Jackson tadi, Sumpah Pemuda. Saudara-saudara bisa membayangkan nggak pada saat itu, dalam suasana di bawah penjajahan, kaum penjajah, para pemuda-pemuda kita, pemuda-pemudi kita bisa melakukan satu peristiwa yang sangat monumental, yaitu Sumpah Pemuda di tengah suasana penjajahan. Jadi betapa patriotiknya mereka itu. Kemudian artinya apa? Lahirlah sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia sejak itu. Tetapi kemudian ada satu bangsa, tapi tidak punya kemerdekaan, tidak merdeka. Apalah artinya? Maka sejak saat itu muncullah semangat patriotik dari seluruh pejuang bangsa di seluruh tanah air. Jiwa semangat patriotik ingin merdeka, ingin merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Yang kemudian menghasilkan sesuatu yang sangat bersejarah, yaitu tonggak sejarah berikutnya. 17 Agustus tahun 1945. Jadi ini semua berkaitan. Ya, kita syukuri, kita hormati, kita hargai, kita bangga terhadap perjuangan anak bangsa Indonesia. Sehingga 17 Agustus 45 Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui satu proses perjuangan yang sangat panjang dengan pengorbanan air mata, keringat, bahkan darah. Nah, setelah kita merdeka, saudara-saudara, para pejuang kemerdekaan kita kemudian berkumpul untuk menentukan what next setelah kita merdeka ini. Maka dengan mempertimbangkan dua, satu yang pertama adalah letak geografi kita, aspek letak geografi kita. Negara kita ini secara geografis adalah sebuah negara kepulauan yang terbentang dari Aceh sampai Papua, sampai Irian, yang indah permai, yang letaknya begitu strategis di antara dua benua, di antara dua samudra. Aspek kedua yang dipertimbangkan waktu itu oleh para pejuang kemerdekaan kita adalah aspek demografi. Kita ini negara yang majemuk, heterogen, multi etnis, multi adat, multi bahasa, multi agama. Dari pertimbangan yang matang dari dua aspek yang utama ini, maka para pejuang kemerdekaan kita kemudian bertekad, bersepakat untuk membentuk sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bersepakat pula untuk menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsanya, sebagai falsafah hidup bangsanya. Begitu. Inilah rentetan sejarah, tonggak sejarah yang harus kita tidak boleh kita lupakan. Artinya apa, saudara-saudara? Ini bangsa yang besar, bangsa yang mengenali sejarah bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Jadi kalau detik ini, saat sekarang ini ada kekuatan yang ingin mengganti NKRI, yang ingin mengganti Pancasila, itu adalah pemikiran, kekuatan yang harus kita luruskan. Sesat, salah, harus kita luruskan mereka. Itu loh. Jadi kalau artinya apa? Kalau ada di antara kita para lulusan satu lembaga yang begitu prestisius, Lemhanas, kemudian terpengaruh oleh gerakan yang ingin mengganti NKRI, mengganti Pancasila, itu lebih berat lagi kalau menurut saya. Tidak ada itu, ya, alumni Lemhanas mempunyai sikap pikir seperti itu. Karena ternyata ada juga beberapa anak bangsa yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang sesat ini, yang keliru ini. Ya mungkin saya bisa kasih contoh ya.
di kawan saya saja satu angkatan di akademi militer. Ketika reuni di rumah saya dari berapa ratus 100 lebih yang datang ini, ada dua orang dengan, mohon maaf ya, itu sih hak asasi ya, mau celana ngatung atau apa namanya cingkrang, itu hak asasi, nggak ada masalah sebetulnya. Terus ada pakai jenggot gitu kan. Yang saya kaget itu ketika saya tanya, Din, kau nih sebilang, apa itu kok celanamu kok pendek begitu, cingkrang gitu. Yang saya kaget itu jawabannya. Jawabannya apa? Kang, daripada masuk neraka, Kang. Ya. Perwira Sabta Marga seperti ini digodok di Magelang, di sarana pendidikan yang begitu Lemhanas, masih berpikir seperti itu. Artinya apa? Ini sesat. Dan itu ada. Tapi saya berharap, alumni Lemhanas, anggota IKAL, dimanapun kalian berada, kita adalah para pejuang, ya. Organisasi kita ini berwatak pejuang. Dalam arti kita ini harus peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa, tidak boleh apatis. Ciri kedua dari organisasi IKAL kita ini adalah berwawasan negarawan. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, semuanya diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun partai. Bangsa dan negara. Nah inilah yang kita semua dari peristiwa bersejarah ini, kita harus betul-betul punya satu tekad yang kuat. Ya. Makanya lahirlah kemudian tema kita, dan tema ini tema yang saya boleh bilang ini tema abadi kita, IKAL ya. Bu Ula, apa sih temanya? IKAL sebagai katalisator keutuhan bangsa. Nah, IKAL sebagai katalisator keutuhan bangsa. Jadi seluruh warga IKAL dimanapun berada harus menjadi garda paling depan untuk bisa menciptakan persatuan. Agar supaya bangsa ini utuh. Ya. Tidak terkotak-kotak, tidak pecah. Ya. Kita ini harus sebetulnya ya, kita harus bangga. Bangsa Indonesia ini tidak ada alasan untuk tidak menjadi bangsa yang besar. Tidak ada alasan. Mengapa? 3 syarat utama sudah terpenuhi. Pertama, tadi letak geografi kita adalah sangat strategis. Di antara 2 benua, di antara 2 samudra. Yang kedua, jumlah penduduk kita nomor 4 di dunia. Belum lagi kita punya bonus demografi. Yang ketiga, kekayaan alam kita melimpah ruah. Apa yang nggak ada di Indonesia? Negara-negara lain itu melihat kekayaan alam kita ini matanya hijau, iri mereka. Jangan jauh-jauh lah kekayaan laut kita aja, ya. Ikan, Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan, Cina, mereka datang kemari untuk mencuri ikan karena sedemikian kayanya. Jadi tidak ada alasan bangsa ini tidak jadi bangsa yang besar. Tapi kenapa? Kenapa kok untuk bisa menjadi bangsa yang besar dengan syarat yang sudah kita penuhi ini kok tersendat-sendat? Kenapa? Jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan-kegaduhan yang kita buat sendiri. Nah, disinilah tugas kita IKAL ya, dengan temanya tadi. Katalisator keutuhan bangsa, harus bisa menjaga keutuhan bangsa ini. Harus bisa turut membantu meminimais kegaduhan-kegaduhan ini. Agar supaya apa? Pembangunan yang berjalan ini bisa sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia. Bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang kaya, ya, bangsa yang besar, gitu kan. Tapi kalau terlalu banyak kegaduhan,
Ya seperti sekarang aja, saya juga geleng-geleng kepala. Ini presiden baru ini baru 1 hari 2 hari udah recok aja udah. Udahlah, suruh kerja dulu, kita lihat kerja dulu deh. Bahwa saja kita nanti ada hal yang patut kita kritik, itu sih wajar, tidak ada masalah. Ya, saya selalu mengatakan, ya, kita kalau mau mengkritik sesuatu keadaan yang tidak benar menurut kacamata pemikir-pemikir handal ini, itu tidak ada masalah. Bahkan kalau kita bersikap oposisi terhadap satu kebijakan pemerintah yang kita nilai salah, itu pun dibenarkan. Tetapi sebagai anggota IKAL, ya, pemikir handal, lulusan lembaga yang begitu terhormat, ya, dalam menyampaikan kritik, menyampaikan rasa oposisinya, lakukanlah dengan cara yang elegan, ikuti aturan etika norma, tidak dengan cara turun ke jalan maki-maki. Itu bukan IKAL. Ya. Itu saya rasa ya jadi spirit dari tonggak sejarah yang kita ikuti bersama ini, dan tidak boleh kita lupakan ini mulai 1908, 28, 45, 98, 66, 98 sampai sekarang. Kita harus ikuti terus ya. Dengan satu sikap optimis kita ya, bahwa kita harus bisa menjadi bangsa yang besar. Itu saya rasa semangat hari ini ya, yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas prakarsa untuk melakukan upacara seperti ini. Mudah-mudahan ya, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Mungkin kita belum merasakan, anak kita mungkin juga belum, cucu kita, cicit kita yang harus merasakan itu. Ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan, siap, gerak. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Laporan Komandan Upacara. Upacara laksanaan peringati Hari Sumpah Pemuda ke-96 selesai. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Ada inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.